Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oreng Kanari Gustavo dari kelas 2025B Prodi Ekonomi dengan nomor NIM 25081324062. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum bertemakan metodologi studi Islam. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema pentingnya metodologi studi Islam dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian metodologi studi Islam. Teman-teman, secara sederhana, metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan studi Islam adalah usaha untuk kita mempelajari ajaran Islam. Jadi, metodologi studi Islam adalah cara atau metode yang digunakan untuk memahami ajaran Islam secara terstruktur, mendalam, dan benar. Metodologi ini tidak hanya membahas ajaran agama secara normatif, tetapi juga melihat Islam dari sisi sejarah, budaya, dan kehidupan sosial. Selanjutnya ada ruang lingkup studi Islam. Dalam mempelajari Islam ada beberapa hal yang menjadi objek kajian, yaitu seperti Islam sebagai doktrin atau ajaran bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nomor 2 ada agama sebagai fenomena budaya. Bagaimana Islam berinteraksi dengan tradisi masyarakat. Dan yang ketiga ada pemahaman manusia terhadap agama, yaitu bagaimana umat Islam memahami ajaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya satu sisi saja. Teman-teman, mengapa metodologi ini sangat penting? Metodologi ini sangat penting karena tanpa metodologi kita bisa salah dalam memahami agama. Metodologi ini ibarat kompas dalam perjalanan. Tanpa kompas kita bisa tersesat, begitu juga dalam memahami Islam. Dengan metodologi ini kita tidak hanya telan mentah ayat-ayat Al-Quran, kita juga memahami konteks seperti sebab turunnya ayat tersebut. Kita juga bisa menjawab masalah zaman sekarang seperti teknologi, ekonomi, dan sosial. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa memahami agama adalah tanda kebaikan dari Allah. Namun untuk bisa memahami agama dengan benar, kita juga membutuhkan metode yang tepat. Selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kadzaba alayya mutta'amidan fiyatabawa ma'adahu minan nar." Yang artinya barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menepati tempat duduknya di neraka. Hadis ini mengingatkan kita agar tidak sembarangan dalam memahami dan menyampaikan ajaran Islam. Selanjutnya, tujuan metodologi studi Islam. Tujuan metodologi ini adalah yang pertama ada objektif, yaitu memahami agama tanpa menghakimi. Selanjutnya ada solutif atau menjadikan Islam sebagai solusi. Yang ketiga ada konektif atau menghubungkan agama dengan ilmu lain. Yang terakhir ada harmonis atau menciptakan kehidupan yang damai. Selanjutnya ada perkembangan studi Islam.
Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, semua persoalan umat langsung diselesaikan oleh beliau. Setelah beliau wafat, para sahabat mulai mengumpulkan Al-Quran. Hadis mulai ditulis dan muncul berbagai ilmu seperti tafsir, fikih, dan hadis. Kemudian berkembang madrasah dan universitas di berbagai wilayah Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam berkembang dengan pendekatan ilmiah. Selanjutnya, saya akan membahas pendekatan dalam studi Islam. Ada beberapa pendekatan dalam memahami Islam. Yang pertama ada pendekatan normatif atau berdasarkan Al-Quran dan hadis, bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran. Selanjutnya ada pendekatan historis atau melihat Islam dari sisi sejarah dan perkembangan zaman. Yang ketiga ada pendekatan antropologi, melihat Islam dalam budaya dan tradisi masyarakat. Yang terakhir ada pendekatan sosiologi atau melihat Islam dari kehidupan sosial dan hubungan antar manusia. Berikutnya adalah Islam itu mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yasiru walatuwasiru wabashiru walatunafiru," yang artinya permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu membawa kemudahan, bukan kesulitan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu metodologi studi Islam sangat penting agar kita bisa memahami Islam secara utuh, tidak kaku dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan pemahaman yang benar, kita bisa menjadi pribadi yang bijak, moderat, dan membawa kebaikan pada lingkungan sekitar. Saya Oren Kanari Gustavo dari kelas 2025B, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.